Pastinya ada ya, apalagi sebenarnya saya penakut. Masa? Penakut. Sama suami? Sama kamu, aku takut dideketin. Ya. Au. Takut kenapa? Takut ketinggian? Apa Takut ketinggian. Wih. Takut laut. Sejujurnya. Tapi pekerjaannya malah membawa saya menyelami ketakutan tersebut. Nah, kalau ini kan dari awal takut laut nih, takut air ya, dalam air ya. Takut. Terus gimana sekarang udah akhirnya malah jago diving? Belum. Hah? Itu tadi ngapain tuh? Ini ngapain? Lu bohongin saya. Nggak tahu kan ini berapa kali tek. Oh, berulang-ulang ya? Naik turun. Sampai akhirnya bisa nih. Habis berapa tabung gas tuh naik turun? Oksigen. Oksigen ya? Oh, gas ya? Aduh, ada. Ingatnya gas melon aja emang. Mikirin. Kalau tabung gas mah ngantri ya. Ini nanti takut naik gunung, takut ketinggian. Masa sih kan kontennya juga ada yang naik gunung. Nah itu dia, untuk melawannya lewat pekerjaan. Kalau nggak bisa. Selama gue melawan. dibayar nih, gue sikat deh. Betul. Tapi ya bayarannya. Waktu naik gunung deh, waktu naik gunung, dukanya apa? Dukanya naik gunung itu kalau misalnya cuaca ya terutama. Apalagi kalau misalnya gunung dengan ketinggian di atas 3.000 meter di atas permukaan laut. Salah satu yang pernah aku datangin itu adalah Pegunungan Jayawijaya. Wih. Yes, itu di atas 4.000 meter di atas Itu permukaan laut. ada salju tuh di atas tuh. Ada. Tadi saya lihat di belakang situ. Oke, kan lihat Saya ya. di belakang. Ada saljunya itu. Ada. Beneran. Tapi tahu nggak sebenarnya kalau Indonesia punya salju? Ya di situ kan, yang tempat kamu sebut tadi ya. Tapi Oh, udara betul. dingin kadang menyakitkan ya. Yes. Au. Aduh, gimana ya butuh dihangat. Kayak Oh, gitu. Tapi bener loh butuh dihangatkan kalau kena hipotermia. Nah, itu dia. Sempat saya lihat Gitu. kontennya Minanti nih. Ketika memang udaranya sangat dingin ya. Itu di mana waktu itu? Di posisinya itu kita lagi di lembah danau-danau, itu tuh base camp. Memang base camp kita untuk menuju puncak Soekarno. Jadi aku infoin dulu kalau misalnya Pegunungan Jayawijaya itu punya 4 puncak. Ada Sumantri, Soekarno, Karstens Pyramid yang paling tinggi sama Karstens Timur. Nah baru-baru ini kan ada berita duka ya. Betul. Dua pendaki yang Ya. meninggal dunia ketika turun dari Karstens Pyramid. Jadi memang cuaca di sana itu nggak menentu, ekstrim, karena saya pun ngerasain hujan air, hujan es, hujan salju, angin yang kencang. Nah, ini seberapa dingin waktu itu, suhunya berapa? Wah, bisa minus kali ya. Minus. Minus karena Ada ini minus 10 derajat lebih? nggak sempat ngecek ya karena Oke. memang udah ini di sini kita nggak bisa lama-lama karena cuaca dan ini udah sore. Bahaya banget untuk kita yang bisa dibilang masih pemula ya. Belum terlalu banyak pengalaman naik gunung. Ini di bagian mananya? Udah Ini- nyampe dekat puncak kah atau masih di Belum ya? Masih ini jauh ya? masih baru ketemu titik lidah es. Oh. Lidah es dari puncak Soekarno. Ya, begitulah. Ya. Seperti dilihat Tapi- udah mulai Ya lelah. memang kalau kita bicara soal hipotermia ini kan tentu tadi ada korban sampai meninggal dunia begitu ya. Tapi sebelumnya antisipasinya seperti apa yang dilakukan biasanya? Antisipasi yang pasti kan itu kan hipotermia itu bisa terkena kalau misalnya di gunung yang tinggi di atas 3.000 meter di atas permukaan laut udah gitu cuacanya juga dingin seperti itu. Nah, salah satunya antisipasinya baju. Bener-bener baju tuh harus rapet. Kalau misalnya kayak gini, ini kita 4 lapis. Ya, oh 4 lapis ya? 4 lapis, tapi bisa dibilang aku tuh sama rekanku tuh udah bilang kena hipotermia ya. Mereka bilangnya aku tuh kena. Tapi Gejalanya seperti apa? ketika turun dari sini itu udah gelap maghrib, udah mau malam, cuacanya kan hujan. Jadi ternyata air itu masuk dari sela baju dan kita kan karena gerak terus keringetan juga. Ya. Jadi di dalam basah dingin, di luar dingin. Jadi badan kita tuh bisa dibilang suhunya menurun. Jadi aku infoin juga ya kalau misalnya hipotermia itu bukan, ada lucunya juga nih ketika saya posting di sosial media gitu. Ada yang komen, saya juga abis wudhu suka hipotermia. Oke. Kan kayak beda gitu ya. Itu Yang mungkin kamu rasakan saat itu apa tuh? menggigil tapi benar-benar udah nggak bisa gerak sama sekali. Sampai baju tuh harus digantiin. Karena salah satunya pun baju harus segera diganti yang kering. Oke. Ketika misalnya sudah ada gejala, baju harus digantiin, lalu dipeluk
karena kita butuh kehangatan kan. Iya. Jadi waktu itu aku dikasih one pack gitu, ditempel, terus tidur pakai thermal blanket, habis itu dipeluk juga, disuapin makan yang hangat seperti itu. Sampai berapa lama? Ada durasi tertentu? Mungkin sekitar 3 jam ya, 3 baru jam. suhu badan naik. Tapi akhirnya gantian temenku tuh yang sempat menggigil. Gita ya sih. Iya, Marshalina Gita, betul. Akhirnya aku kasih blanket, thermal blanket. Itu posisinya kita satu tenda yang buat 2 orang, kita bertiga bener-bener harus nempel gitu. Terus kapok nggak? Kapok sih. Kapok. Kalau kesini sih lumayan kapok ya, karena berat. Jujur ini berat banget karena medannya, nah pas banget tuh tadi, itu tuh beda sama gunung yang mungkin yang kayak Papandayan gitu, yang tanah. Kalau ini bener-bener batu, harus naik, Ya. harus tahu teknik juga, Betul. karena ini kan ada rappelling segala macam. Jadi kalau mau ke menguras situ fisik. harus banget. Mental ya? Iya. Sangat kalau Emang mental. sebelum memutuskan naik ini emang ada pelatihan dulu atau cek kesehatan atau gimana sih? Ada. Ini wajib. Ojib. Wajib sebenarnya, apalagi misalnya mau ke puncak itu tuh wajib latihan seenggaknya tuh minimal 1 bulan sebelum ya. Kita tuh naik turun Papandayan. Wih, Dalam 1 hari tuh naik turun latihnya waktu itu. pengen Garut kan? Iya, Garut. Habis itu cek kesehatan semuanya di rumah sakit karena kita waktu itu ikut dalam ekspedisi Polwan. Akhirnya lewat Freeport dan di sana pun dites lagi. Sebenarnya di sini tuh 2 tim kita ada yang sempat nggak lolos cek kesehatan. Tapi akhirnya mereka harus tunggu di bawah untuk stabil dulu baru bisa naik. Karena kondisi kesehatan juga diperhitungkan Ya. kalau ke Karstens. Pastinya ke ya. Pegunungan Terdekat Jaya. ada rencana mau kemana lagi? Tergantung klien. Balik lagi ya, saya jujur aja nih ya, program Journey butuh klien. Terakhir keluar negeri kemana sih? Terakhir keluar negeri? Keluar negeri, terakhir Ke Taiwan kalau nggak salah ya. Taiwan. Iya, Taiwan. betul. Ada apa di situ tuh? Ada. Ada warga negara sana kan? Ini nanti akan cerita lebih banyak lagi soal sukanya. Yang penting kita tahu nih, dari Minanti kan tadi banyak pengalaman soal naik gunung ini, ternyata juga antisipasinya dari awal tuh harus benar-benar serius ya. Serius banget. Terutama yang tinggi ya, di Ya. atas 3.000 meter di atas permukaan laut. Karena Oke. sekali lagi aku infoin, selain hipotermia ada penyakit lain namanya AMS, Acute Mountain Sickness. Itu karena gunung, kalau misalnya ini kan 4.000-an, itu tuh oksigen tipis. Cuaca dingin, Betul. badan kita kan harus beradaptasi, menyesuaikan. Nah, kalau misalnya kita nggak aklimatisasi naik turun, itu akan ada gejalanya. Contohnya muntah, Oke. mual, Nah, jadi harus itulah. turun ke bawah. Jadi benar-benar harus serius, Iya. persiapannya juga harus konsisten ya, latihannya harus Betul konsisten. banget. Pokoknya apapun nanti akan dikerjakan Minanti dengan program Journey-nya. Yoi. Sukses ya. Amin. Ayo. Boleh tepuk tangannya untuk Minanti. Saya setelah Terima kasih ya Minanti sudah hadir di Minat tips-tipsnya Live. dan pengalamannya, Ya. saya nggak jadi dikit terus. Nggak jadi? Udah kapok duluan? Kapok saya. Ya udahlah, nanti kami akan kembali lagi saat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di Midnight Live.